Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya IPS 2? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di sini ada yang tidak hadir, kelihatannya penuh semua ya? Iya, semua. Oke, baik. Di sini coba KM-nya untuk teman-temannya berdoa dulu. Siap, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih untuk KM. Sudah siap belajar ya? Siap. Untuk itu Ibu mau memulai dulu nih. Minggu kemarin kita udah belajar perdagangan internasional, betul? Tapi Ibu baru sampai di konsepnya, itu pun masih setengahnya ya. Nah, jadi di sini Ibu mau melanjutkan. Di peta konsep ini kan konsep perdagangan internasional itu kemarin baru sampai faktor pendorong. Jadi Ibu mau melanjutkan nih dari manfaat sampai kurs valutasi gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama di minggu kemarin, yaitu seperti ini. Jadi nanti juga anak-anak IPS 2 ini akan dibagi menjadi 2 kelompok dan akan berdiskusi gitu ya tentang perdagangan internasional di hal yang terakhir, yaitu kurs valuta asing ini. Nah, di sini langsung aja deh. Sebelum lanjut membahas ini, di IPS 2 ada yang mau menjadi wirausahawan? Mau sampai produknya sampai kancah internasional? Coba siapa? Kenapa pada mau coba Harry? Kenapa mau jadi wirausahawan yang sampai kancah internasional? Karena biar profitnya lebih banyak, Ibu. Biar profitnya lebih banyak, oke. Iya ya, bagus kalau cita-citanya sampai ke luar negeri, karena itu bisa menambah devisa negara gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu manfaatnya dulu biar punya nih keinginan lebih dalam lagi, motivasi lagi, betul. Makasih Wendy. Nah, di sini ada Sadono Sukirno. Ada yang mau membacakan? Aku. Oh, yang paling teriak dulu deh, boleh. Coba. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional ini ada 5. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Oke, makasih Putri. Putri, di sini ada yang itu nggak? Ada yang kurang nggak menurut Putri dari manfaat yang dipaparkan oleh Sadono Sukirno ini? Enggak. Nggak ada. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada nggak sih manfaat yang di sini yang belum dipaparkan oleh Sadono Sukirno ini? Profitnya bukan. Tadi udah Ibu sampaikan loh. Ada bisa. Betul ya. Ini tadi Putri coba. Salah satu. Tadi yang mau menambahkan. Yang mau sedih banget. Nanti ya ada bagiannya. Ya betul ya, devisa gitu, karena devisa itu bermanfaat kepada negara. Nah ini nih ada manfaatnya, ada menambah devisa, ada meningkatkan kesempatan kerja, menstabilkan harga sampai ke yang terakhir mempermudah mendapatkan barang dan harga yang lebih murah. Nah kita lanjut lagi ke jenis-jenis. Dari tahu manfaat sebagai wirausahawan nanti harus tahu jenis-jenis yang ada di perdagangan internasional itu apa sih, biar kita tahu nih patokan untuk kita membuat produk itu apa. Yang pertama udah tentu ekspor, yang kedua impor, ada barter, konsinyasi, package deal, dan border crossing. Ada yang tahu ekspor itu apa? Boleh Halimah? Lagu-lagu boleh. Ya, ekspor itu kegiatan perdagangan internasional di mana negara itu menghasilkan barang kemudian dijual untuk ke luar negeri gitu. Jadi ekspor itu dari dalam negeri dari dalam ke luar negeri, betul. Kalau impor Sebaliknya. Oke, coba. Intinya dari impor adalah kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri.
Tujuannya apa coba dari kegiatan impor? Tujuan impor adalah untuk misal nih kalau misalkan di suatu negara itu tidak tercukupi dalam segi barang A gitu, itu kan bisa dicukupi dari barang dari negara itu. Oke, terima kasih Wendy. Boleh nih. Ada 5 karena udah ya kita Terima kasih, Bu. kesempatan yang lain. Terima kasih. Nih masih ada nih banyak hadiah nih ya. Coba contoh dari impor apa? Impor beras. Impor beras. Kenapa harus mengimpor beras? Karena di Indonesia ini kan banyak ya penduduknya. Betul. Lalu kebutuhan dan bahan pangan yang di Indonesia tuh yang utamanya beras. Jadi kita tuh masih kekurangan untuk berasnya itu sendiri. Kalau tidak salah kita dari Vietnam atau dari Thailand. Oke, terima kasih untuk siapa yang lupa IPS 2 ini? Aisyah. Oke, boleh pilih. Oke. Nah, jadi contoh utamanya gini, kalau ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri, kalau impor dari luar negeri ke dalam negeri, itu akan Nah, kalau misalnya dari kegiatan yang tadi nih, dari banyak jenis-jenis perdagangan internasional, cara bayarnya kayak gimana sih? Apakah pakai uang satu kalian? Tidak. Kenapa? Money exchange. Gak cukup. Terus money exchange. Terus harus apa? Karena apa? Karena ada perbedaan. Perbedaan alat tukar atau perbedaan mata uang. Iya. Ya. Di sini ada cara pembayaran nih. Cara pembayarannya dengan kompensasi pribadi, pembayaran tunai, rekening terbuka, surat wesel dagang, letter of credit. Nih pertanyaan dari Ibu. Kenapa ada pembayaran tunai sedangkan tadi nggak bisa nih pakai uang saku kita sendiri secara langsung? Coba kenapa? Ditukarin dulu di bank bisa. Di mana? Di mana changer? Terus di mana lagi? Di lembaga-lembaga yang menyediakan jasa untuk itu. Betul ya tadi ini Santi ini bisa jawab. Boleh Santi ambil. Terima kasih. Boleh nih. Terus langsung ke alat internasional, alat pembayaran internasional tadi ada devisa dan adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan kita bakal di konsep perdagangan internasional ini terakhirnya adalah kurs valuta asing. Ada yang tahu kurs valuta asing itu apa? Kurs jual, kurs beli, adanya kurs jual dan kurs beli. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu membahas tentang kurs jual dan membahas tentang kurs beli, agar kalian bertukar informasi nantinya terkait apa sih kurs jual dan contohnya bagaimana, apa sih kurs beli, contohnya bagaimana. Ini ini kelompok 1, boleh ya yang ini dibagi menjadi 2. Ini grup 2. Untuk waktunya 5 menit cukup? Cukup. Atau 10 menit? 10. Oke. Ibu mulai dari sekarang ya. Jangan banyak ngobrol, ditulis di kertas lembar. Ada yang kesulitan? Ini ada kurs jual. Contoh pengertian dan contohnya saja ya. Baik. Amai coba maju berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh yang ini maju yuk. Ditulis ya, ditulis di kertas lembar. Kalau yang mau terima siapa Santi dulu? Rika sama Amai. Gimana sudah? Udah, Bu. Astagfirullah, Ibu. Kenapa ini kakinya? Lagi sakit kaki, Bu. Tadi sakit kaki. Aduh. Barusan agak bau ya. Dipakai lagi ya sepatunya. Ini ada kesulitan. Zidan, gimana Zidan? Ketua kelompok. Ini kamu lagi nyari-nyari? Iya Ibu, aku sabar. Ini coba buka di modulnya. Lagi nyari pengaruh kebiasaan belajar ya Bu ya. Iya. Udah, Bu. Kelompok kita Sudah? Sudah Bu, sudah. Dah. Nah coba
anggota kelompoknya ke depan untuk memaparkan dan bertukar informasi dengan kelompok lainnya ya. Boleh kelompok mana dulu nih? Oke, ibu hitung 1, 2. Ya udah deh, kelompok 1 dulu. Ya, Ibu. Jelasin ya, Bu. Ya. Kurs jual harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing falas dengan cara dibagi. Contohnya, tuan hartawan akan berangkat ke Singapura untuk dia datang ke BRI untuk menukarkan uang Yang lain perhatikan. 60 juta dengan dolar Singapura. Pada saat nilai kurs yang berlaku adalah kurs jual $1 sama dengan 10.000. Kurs belinya $1 sama dengan 10.010 rupiah. 10.010. Dalam kejadian ini, tuan hartawan membeli dolar Singapura dan BRI menjualnya. Maka yang dimasukkan dalam perhitungan adalah kurs jual. Dolar Singapura yang diperoleh tuan hartawan sama dengan 60.000 dibagi 10.000 sama dengan 6.000 dolar. Oke, tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Jadi intinya kalau kurs jual itu ketika kita dari dalam negeri mau ke luar negeri. Jadi uang asli, uang mata asli kita ke mata uang asli gitu ya. Dan caranya tadi dibagi. Oke, kelompok 2 boleh. Siapa nih perwakilannya? Boleh, sok ke depan. Jadi jawabannya kurs beli adalah harga saat bank membeli falas yang digunakan pada saat menukar dari mata uang asing menjadi mata uang Santi, perhatikan ya. cara dikalikan. Contohnya ketika Mr. Smith ini berlibur dengan membawa uang sebanyak 8.000 US dollar. Ia datang ke BRI untuk menukarkan uangnya dengan rupiah. Nah maka jadinya yang tadinya 8.000 dikali 14.500, maka Mr. Smith ini dapat 116 juta. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi kalau kurs beli itu dari mata uang asing ke mata uang asli. Ibu beri pertanyaan nih untuk yang cepet-cepetan ya. Kalau ibu dari Arab nih bawa ya, jadi kalau misalnya ibu dari Arab habis umroh bawa 3.000 real, ibu mau ke mata uang Indonesia itu pakai kurs apa? Beli. Angkat tangan dulu. Coba Halimah. Kurs beli, Bu. Kurs beli kenapa? Soalnya kan kurs beli tadi mata uang asing ke mata uang asli gitu jadinya. Kalau misalnya kurs belinya tadi 500, berarti yang uang ibu dapatin berapa? 3.000 real. Berarti 15.000. 1.500.000. Boleh nih Zidan melengkapi temannya tadi udah ya. Satu aja. Ibu ini gak dikasih ke sini. Ibu aku Ibu yang boleh deh yang udah tadi ke depan. Yang tadi ke depan boleh ambil. Biskuit. Nah, ya, jadi gitu ya. Untuk kurs udah dipahami? sudah. Satu lagi deh, kalau misalnya ibu gini, ibu ke luar negeri nih, tapi ibu ke Singapura, ibu bawa cuman ibu punya uang 1.500.000. Ke Singapura berarti pakai kurs apa? Kurs berdua. Kurs dua. Tapi dari Singapura ibu hanya transit untuk melanjutkan ke Amerika. Uang Singapura itu ke uang Amerika pakai kurs apa lagi? Kurs beli. Kenapa kurs beli? Karena kan mata uang aslinya di Singapura. Enggak. Kata ibu cuma transit. Iya betul, kan hanya transit gitu ya. Nah, ini tadi ya gamesnya. Nah terus langsung ke scan dan kerjakan tugasnya. Ibu sudah masukkan di Google Classroom sama seperti yang minggu kemarin linknya. Cuma karena kemarin ada yang belum mengerjakan nih, ibu ingatkan lagi dengan barcode-nya.
Begitu ya. Nah, karena sudah diberi oleh-oleh, sebelum mengakhiri, Ibu mau tanya lagi. Kesimpulan pelajaran hari ini apa sih? Aku. Kamu udah, coba yang belah sini ada yang Ini mau? Amai, Bu Amai. Amai, ini Yang belah jajaran sini? Ini mau. Harry mau? Harry. Jadi boleh jadi so. Oke, baik. Tadi kita bahas terkait perdagangan internasional yang salah satunya itu membahas terkait falas, yaitu ada kurs jual dan kurs beli, yang mana kurs jual digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing dengan cara dibagi. Sedangkan kurs beli digunakan pada saat menukar dari mata uang asing menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Betul, terima kasih untuk diberi tepuk tangan. Nih, boleh deh. Boleh dua. Oke, baik. Untuk itu Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Minggu depan Ibu akan lanjutkan ke kebijakan perdagangan internasional karena kita sudah selesai tentang konsep. Jadi Ibu harapkan kerjakan lagi tugasnya, dibaca lagi modulnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak PS2. Satu balik lagi. Kemana?